Selamat berjumpa, salam damai dan sejahtera bagi kita sekalian yang mengikuti YouTube saya pada saat ini. Hari ini saya akan menyampaikan khotbah minggu. Pada saat ini penyeragaman pemberitaan firman Tuhan ada dua bagian perikop yang diambil dari Perjanjian Baru. Yang pertama dari Kisah Para Rasul. Silahkan membukanya itu dalam Kisah Para Rasul pasal 16, dibaca 16 sampai ayat 34. Kemudian dalam Injil Yohanes pasal 17, dibaca ayat 20 sampai 26. Penyeragaman pemberitaan firman Tuhan RCL. Karena itu terlebih dahulu saya ajak kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan atas segala cinta kasih yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Pada kesempatan yang indah ini kami mau membaca dan kami mau merenungi firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus akan terus menerangi hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan boleh kami mengerti dan boleh kami aplikasikan di sepanjang perjalanan hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara, saya ajak kita arahkan perhatian kita pada kesempatan yang sangat baik ini dari perikop yang pertama, yakni dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai pada ayatnya yang ke-34. Saya baca firman Tuhan, hendaklah kita semua yang ada, mari arahkan seluruh perhatian kita pada kebenaran firman-Nya yang berkata seperti ini. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungan tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, selalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menuruti." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa
dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepada mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di dalam rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Diberkati kita, itu perikop pertama. Perikop yang kedua, mari kita arahkan perhatian kita pada bagian firman Tuhan yang ada di dalam kitab Injil Yohanes. Mari kita buka Injil Yohanes yang ada di pasal 17. Saya akan mengajak kita konsentrasi untuk memperhatikan bagian firman ini di ayat 20 sampai pada ayat 26. Saya baca firman Tuhan yang berkata seperti ini. "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa mereka yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau yang mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan
aku telah memberitahukan namamu kepada mereka dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan kita mau melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita bersama-sama bersyukur bahwa Tuhan tetap ada menyatakan kasih, kemurahan di sepanjang perjalanan hidup kita. Ia terus menyertai, Ia memberkati, Ia memelihara kehidupan kita sekalian yang ada. Dari bagian perikop yang ada, yang saya sudah baca tadi, di sini kita menjumpai bagaimana Rasul Paulus dia bersaksi, dia menyampaikan kabar baik, dia menyampaikan evangelion ya kepada orang-orang yang pada waktu itu tentu banyak yang menentang, apalagi dari kalangan para pemimpin yang ada pada waktu itu, termasuk orang-orang bos-bos yang tentu kontradiksi ketika Paulus dan Silas menyampaikan keselamatan Injil Yesus Kristus kepada banyak orang. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, awalnya memang Paulus sebagai seorang rasul, dia mendatangi tempat, dia mendatangi wilayah yang didiami oleh orang Yahudi di mana ada terdapat sinagog. Ya, sinagog itu adalah tempat sembahyang, ya, tempat ibadah orang Yahudi, itu sinagog. Paulus singgah, dan dalam kaitan dengan ini orang Yahudi yang tentu awalnya ketika melihat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia juga tiba di satu tempat yang bernama Filipi, juga dia mengunjungi sinagog, ya, tempat sembahyang orang Yahudi yang ada pada waktu itu. Dia memberitakan Injil, ya, Injil Yesus Kristus yang disampaikan. Dan di situ ada perempuan-perempuan yang berkumpul ketika di tempat sembahyang yang ada itu ada seorang yang bernama Lydia. Ya, saya kira yang mengikuti YouTube saya ini mungkin ada yang bernama Lydia. Ya, ada teman saya juga namanya Lydia. Ya, mari kita lihat di sini. Lydia, dia adalah seorang penjual kain ungu, ya. Itu kalau kain ungu ya itu sangat mahal harganya, ya. Kain ungu, dia pedagang, katakanlah seperti itu. Dan itu dia lakukan ketika ia tentu memberitakan Injil. Jumpa dengan Lydia di ketika Lydia itu dari Tiatira, dia merespon, ya, Lydia ini merespon apa yang disampaikan oleh Paulus dan juga keluarganya Lydia, ya, keluarga Lydia ini merespon, kemudian dia dibaptis, ya. Nah, satu ketika di tempat yang sama, ya, memang Paulus dia berjumpa dengan seorang perempuan yang punya roh tenung, ya. Jadi perempuan yang satu, Lydia, dia penjual kain ungu yang ada dari Tiatira, dia menerima kabar baik keselamatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tapi ada di sini yang kedua, dia berjumpa dengan perempuan yang dalam kaitan dengan ini ketika perempuan yang ada itu mempunyai apa disebut dengan roh tenung. Nah, itu ada sekarang juga orang-orang yang perempuan-perempuan juga ada yang ahli tenung, ya. Tapi jangan kita terkecoh dengan itu, ya. Kita harus melihat di sini bahwa Rasul Paulus dia mengajarkan secara
mendalam supaya orang-orang yang menerima kabar baik, ya, evangelion, tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh perempuan-perempuan yang memiliki roh tenung, ya. Karena roh tenung itu yang pasti di sini ketika ia melakukan itu ada bos-bosnya, ya, bos ya punya modal besar, dia modal ini perempuan-perempuan, sehingga yang punya roh tenung ini, ya, dia ketika menyembuhkan atau apa misalnya melakukan sesuatu, dia dapat bagiannya seperti itu. Nah, apa yang terjadi karena kontradiksi dari perempuan yang roh tenung itu punya roh tenung dengan Paulus itu kontradiksi, sehingga roh tenung itu yang ada pada perempuan-perempuan itu menyatakan dengan berteriak-teriak mengganggu bagaimana pemberitaan Rasul Paulus. Dia berkata bahwa orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Itu teriak-teriakan yang selalu diteriakkan sehingga mengganggu konsentrasi orang yang mendengar ketika Rasul Paulus juga Silas mengajarkan, menyampaikan evangelion, Injil Yesus Kristus. Saudara-saudara, dari apa yang terjadi ini, maka Rasul Paulus dia tentunya mengusir apa yang dilakukan oleh perempuan yang memiliki roh tenung ketika dia berteriak-teriak, karena dia mengganggu situasi yang ada. Dalam situasi seperti itulah maka yang pasti bos-bos yang ada merasa dirugikan, ya tak? Dia merasa dirugikan sehingga mereka sudah kumpul bersama, ya, bikin suara terbanyak supaya orang yang ada ini, Paulus dan Silas ini, ya, kena hukum, ya, berlakulah hukumnya, kena pasal dia karena dia mengganggu suasana ketertiban, hingga masuklah dia di dalam penjara. Jadi dia dimasukkan dalam penjara bukan karena melakukan tindakan kriminal, bukan, tapi karena dia menyampaikan berita selamat, evangelion, Injil Yesus Kristus. Saudara-saudara, hingga kini juga pengaruh-pengaruh yang terjadi dalam situasi orang yang masih menggunakan roh-roh tenung itu, ya, bahkan ada juga yang notabene menyebut diri hamba Allah, hamba Tuhan, ya sudah dirasuki oleh hal-hal yang seperti itu. Makanya yang seperti itu, wahai saudara-saudaraku yang beriman kepada Yesus Kristus, itu tentu dalam kehidupan kita harus tolak, ya, karena itu perbuatan-perbuatan daripada para dukun, orang pintar lah, katakan demikian. Jangan percaya dukun, ya, jangan percaya kepada orang pintar, ya, tapi mari kita percayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, ketika Paulus dan Silas dipenjarakan di ruang tengah, supaya maksudnya orang bisa memantau, kan kalau dia sudut sana bisa dipikir dia lari, padahal dia ditaruh di ruang tengah. Tapi dalam situasi seperti itu pada malam hari, pokoknya setiap saat dia memuji Tuhan dan dia berdoa. Nah, ketika dia berdoa dan memuji Tuhan, terjadi gempa bumi, ya, gempa bumi yang, ya, pasti dahsyat itu. Barangkali kalau kita teringat dengan gempa pada 28 September, ya, 28 September 2018 kalau tidak salah itu, ya. Itu kan kalau di sini dia dikatakan ada likuifaksi tsunami, ya, sehingga banyak bangunan-bangunan yang roboh, ya, tapi di situ hanya diceritakan bahwa pintu-pintu terbuka, ya. Jadi kepala penjara yang ada di Filipi itu bingung, ya, dalam situasi kebingungan, kegalauan, dia putus asa, saya mendapat pecat ini, lebih baik, ya, karena dalam situasi seperti itu tindakan yang salah dia mau lakukan, dia mau bunuh diri. Tapi Rasul Paulus mengatakan, jangan lakukan yang seperti itu, kami masih ada di sini. Nah, dalam situasi seperti itulah
itulah kepala penjara Filipi itu dia melihat dengan cara kagum, terheran-heran. Orang ini baik, kenapa dia dimasukkan di penjara? Sehingga dia bertanya, apa yang harus saya lakukan supaya saya selamat? Makanya Paulus mengatakan, percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Maka pada waktu itu juga ya, dia diantar ke rumahnya, kemudian dia mau dibaptis. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, apapun tantangan kita ke depan, di era yang saya selalu katakan serba digital ini, ada banyak tantangan kita, ada banyak pergumulan kita. Jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh. Di era disrupsi, di era digital ini, mari dalam kehidupan ini kita senantiasa semakin banyak belajar dan terus belajar supaya jangan ketinggalan zaman ya. Kita selalu memiliki iman ya, kalau dikatakan imtak, iman dan takwa kita kepada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat penebus dosa kita. Dia yang sudah naik ke sorga. Baru kemarin kita rayakan hari kenaikannya ke sorga. Dan kita juga akan mengingat bahwa apa yang ketika ia janjikan akan memberikan Parakletos, Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan membimbing kita. Itulah yang akan senantiasa kita mohon kepada Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, supaya itu yang membimbing kita, mengarahkan kehidupan kita, supaya kita jangan mengikuti praktek-praktek orang-orang yang melakukan dengan roh tenung. Nah, itu biar dibilang orang pintar bagaimana, biar dibilang dukun itu pintar bagaimana, sakti mantraguna bagaimanapun, itu tidak boleh kita ikuti. Jangan ikuti, jangan ke sana. Lebih baik datanglah kepada Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita. Dia jalan, dia kebenaran, dia kehidupan. Karena itulah Rasul Paulus bersama juga Silas, meskipun di tengah-tengah tantangan yang sangat berat, dia harus menghadapi didera dan seterusnya, banyak yang dia hadapi tantangan, tapi dia tetap setia, dia tekun untuk menyampaikan berita selamat, kabar baik, evangelium. Kita juga dipanggil untuk itu, supaya jadilah duta Kristus yang benar. Sehingga dalam kehidupan kita di era disrupsi yang serba digital, dan ketika kita akan masuk pada masa endemi, kita masih dalam masa transisi ini, kita tetap memiliki, selalu saya katakan, teruslah tingkatkan kehidupan kita dengan memiliki iman, imun, dan hikmat. Sehingga dalam kehidupan kita tidak akan pernah tereliminasi, karena Tuhan ada di pihak kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya.